pagi semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi. Pembacaan hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 46 sampai 50. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengurus aku, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Renungan untuk kita. Saudaraku terkasih, waktu masih SD, kalau nilai rapor saya sedang bagus, guru saya suka menulis di kolom catatan, "Pertahankan prestasimu, jangan lengah ya." Sampai hari ini, tulisan itu masih suka terbayang di pikiran saya setiap kali ada prestasi dan ketidaksetiaan tertentu yang saya capai. Prestasi dan posisi itu selalu bermata dua, seperti pedang. Di satu sisi, prestasi adalah bukti keberhasilan kita. Di sisi lain, prestasi bisa menjadi awal dari kelengahan dan ketidaksetiaan kita pada tanggung jawab yang sedang dijalani. Injil hari ini diawali dengan perdebatan para murid tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus menegur mereka dengan mengatakan ayat di atas. Perkataan Yesus memang aneh. Yang terkecil kok jadi yang terbesar? Yesus mengingatkan kita bahwa orang-orang besar bukanlah mereka yang mengedepankan kebesarannya, posisinya, jabatannya, serta prestasinya. Bagi Tuhan, orang besar adalah mereka yang tetap rendah hati,
meski berada di posisi yang tinggi. Saudaraku terkasih, mengapa Tuhan suka orang yang rendah hati? Karena kerendahan hati membuat kita tidak lengah. Orang lengah hanya akan duduk manis, tidak menjalankan posisinya dengan baik. Sebaliknya, orang yang tidak lengah bisa menjalankan posisinya dengan optimal, memberi pengaruh dan sumbangsih melalui pekerjaannya. Marilah kita menjadi rendah hati. Percayalah, kerendahan hati itu akan menyelamatkan kita. Bagaimana caranya? Biasakan untuk tidak dibuat kilap oleh posisi. Yang terpenting bukanlah apa posisi kita, tetapi apa yang sudah Anda kerjakan selama Anda di posisi itu. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Kawan dan guru-guru, kita berdoa. Saya di sini memimpin secara Katolik, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, karena Kau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai saat ini. Tuhan, kami mau ujian, berikanlah kami kepintaran supaya kami bisa menjawab ujian dengan baik. Berkati juga guru-guru kami, berikan mereka kesehatan, kesabaran untuk mendidik kami. Berkati juga orang-orang yang kami sayangi, berikan mereka kesehatan dan panjang umur. Ampunilah sekalian dosa kesalahan kami, supaya tidak terhalang kasih karunia yang Kau berikan mereka. Hanya inilah doa anak-Mu, hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.